dari Maluku Utara kayaknya cuma 2 pemain mereka deh yang ada di area Senayanya. 2 pemain lainnya belum terpantau dengan jelas. Dan kalau kita membahas tim lain tentunya dari KBB yang hampir saja mendapatkan WWCD di ranking pertama dengan fight yang begitu intens dan juga pergerakan-pergerakan yang benar-benar ngebuat tim-tim lain itu benar-benar kocar-kacir. Dari split yang mereka lakukan, fokus fire yang mereka lakukan, bahkan dari setup utilities mereka itu benar-benar ngebuat tim itu kerepotan banget. Dan kali ini mereka mengamankan daerah Rozok. Harusnya lootingan mereka bakal maksimal banget sih. Ini mereka turunnya udah nyebar banget. Mungkin ada yang mengamankan daerah rumah banjir atau ada yang mengamankan beberapa scrapping area di sekitar dari Rozoknya juga, karena begitu banyak scrapping area di sekitar Rozok yang benar-benar bisa dimaksimalkan oleh KBB. Ya, sekarang kita berpindah ke arah Vision dari tim Sulawesi Utara yang baru saja mendapatkan WCD dengan total 16 elimination point. Wow. Ini tabungan yang cukup besar banget pasti ya pas untuk bisa nge-push posisi mereka ke arah daripada pemuncak klasemen, atau bahkan ya setidaknya top 7 lah untuk bisa mengamankan mereka ke arah grand finalnya nanti. 16. Adiknya kakaknya yang sedang berlaga di PON ke-20 Papua 2021 kali ini. Betul, dan gue bersyukur banget dengan support dari pemerintah tentunya yang membawa PUBG Mobile dan juga game-game lainnya tentunya khususnya buat e-sport lah. Untuk masuk ke prapon eksibisi e-sport ini akan ngebuat e-sport tentunya lebih dikenal oleh para orang tua gitu. Mungkin ada beberapa orang tua yang menganggap dan beranggapan game itu selalu negatif, tapi tentunya ada dampak positif yang bisa ditimbulkan oleh game dari mulai karir, pendapatan dan segala macamnya. Cuman yang harus diperhatikan adalah mungkin kontrol ke anaknya. Jangan dibiarkan terlalu sering untuk bermain game, tetap dipantau juga, jangan dibiarkan kayak 12 jam main dan segala macamnya. Tetap harus dibatasin supaya pendidikan dan juga ngegamenya itu seimbang. Yes. Betul banget pas. Jadi merubah opini dari mungkin ya lebih tepatnya orang tua juga kan, kayak misalnya dulu nih, lihat tuh anak si ibu itu main game mulu. Wah, sekarang lihat tuh anak si ibu itu main game mulu dapat duit. Silakan. Lah, gak usah jauh-jauh di. Apa? Gue udah married nih. Iya. Gue bilang, ntar kalau punya anak boleh main game gak? Kata bini gue gak boleh. Gue boleh lah. Bapaknya dapat duit dari game ini, gue bilang gitu. Nah, bapaknya ketemu main dari game. Oke, itu cuma intermezzo aja ya. Intinya gue sangat bersyukur tentunya dengan support dari pemerintah yang membawa e-sport menuju ke PON yang ke-20 untuk Papua 2021 ini. Jadi terima kasih banget. So, back to the beat. Back to the game. Kali ini dari Kalimantan Selatan yang sudah mulai berkumpul di sebuah kompon. Ini juga kompon yang sering diambil dan menjadikan kompon ini juga kompon yang bagus untuk dijadikan sebuah checkpoint gitu. Cukup dekat ke arah Rozok, cukup dekat juga dan bisa mengontrol untuk tim-tim yang turun dari arah perbukitan sekitar Pochinki, dan benar-benar bisa memotong rotasi dari berbagai tim yang mulai bergerak gitu. Ketika ada tim yang ingin mengambil ke arah gorong-gorong menuju ke arah Gatka, melewati ke arah Pochinki, itu bisa banget dipotong dari kompon tersebut. Ya, betul banget. Ini dia Sulawesi Tenggara yang tadi mendapatkan WWCD di match yang pertama, Mas. Betul, untuk hari ini ya. Yes, untuk hari ini mereka melakukan rotasi tentunya melewati rumah 12 yang ada di dekat jembatan sebelah kiri, tapi sepertinya mereka hanya ingin mengontrol terlebih dahulu. Ketika sudah mendapat informasi tidak ada siapapun yang mendapatkan kompon ini, langsung mereka isi saja tanpa berlama-lama. Iya, karena kita masih menunggu juga untuk perpindahan circle yang pertama. 8 menit game sudah berjalan. Belum ada pemain yang knock out, belum ada pemain yang dipulangkan karena lobby. Mereka benar-benar menurunkan temponya. Gue tadinya pengen prediksi lagi di. Apa di? Ini bakal seru nih kalau pas ke-5 ke-6. Oke. Gue pengen prediksi kayak gitu, tapi tiba-tiba tadi di circle ketiga mereka udah mulai fight. Iya. Terus dari ke-5 ke-6 udah mulai terkikis banget. Oke. Dan tiba-tiba selesainya kalau nggak salah di game pertama Irangel itu di circle 7 kalau nggak salah. Itu gamenya selesai karena udah tinggal dikit banget timnya dan fight-nya udah bener-bener ramai banget. KBB apalagi memberikan performa yang begitu maksimal untuk di Irangel pertama, tapi kali ini melihat semua tim kayaknya mereka menurunkan tempo mereka satu level lagi. Karena tinggal 2 game lagi nih. Tinggal game ini dan juga game terakhir nanti di Miramar. Ya, betul banget pas. Kita lihat juga dari circle kedua kali ini bahkan belum ada satu player pun ini. Oh, ternyata Adam hanya terpeleset dari vehicle-nya. Iya, tapi harusnya nggak terjadi sih. Mungkin kepanikan karena ada beberapa potongan rotasi yang dilakukan oleh tim lain, atau mungkin agak sedikit blunder yang dia lakukan dan berdampak. Oh, ternyata terpotong oleh tim lain dan Adam panik. Satu pemain dari Yogyakarta sudah berhasil ter-knockout. Ya nggak di knockout sama tim lain sih. Iya. Agak blunder lah ya, dan mungkin langsung ada respon tuh. Mungkin remnya kurang kencang tadi. Mungkin remnya belum ganti kampas rem ya, dan langsung menjadi sebuah poin untuk tim dari Sulbar. Randy yang menjadi eksekutornya kali ini akan memperhatikan pergerakan dari Yogyakarta, karena Yogyakarta masih ada beberapa pemain yang harusnya terrespon dengan baik dari tim Sulawesi Barat. Lihat pergerakannya sudah mulai menuju ke bagian
tersebut untuk melakukan looting. Tapi lagi dan lagi, tidak hanya tim itu aja. Ada Sulawesi Tengah yang sudah bertemu dengan Kaltara kali ini. Sudah mulai dipantau dari setup yang dilakukan oleh Sulteng, namun belum ada tapping fire. Belum ada zoning out yang dilakukan oleh Sulteng. Mereka mungkin ingin berada di posisi ini sedikit lebih lama lagi. Ya betul banget. Tapi yang biasanya kondisinya adalah ketika tim yang ada di arah high ground mendapatkan satu player atau men-knockdown satu player, misalnya dengan tim Kaltara mendapatkan tim Sulteng, tapi sepertinya kita akan berpindah terlebih dahulu karena di sini Sulawesi Utara bertemu dengan tim Banten yang tiba-tiba datang bahkan men-takedown satu player di Sulut yaitu Waro. Ini akan menjadi follow up yang ramai sekali. Emilio menggunakan daripada Mosin Nagan yang berusaha untuk mencari informasi ke arah depannya, bahkan Axel memilih untuk mundur terlebih dahulu, tidak ingin mengambil resiko juga. Mereka memindahkan vehicle-nya karena ini sangat berharga untuk melakukan rotasi. Betul, bahkan mereka langsung tarik mundur untuk menuju ke bagian gudang di sekitar pom bensin jembatan sebelah kiri. Harusnya Waro akan bisa diselamatkan karena lihat yang dilakukan sama Sulut ini benar-benar rapi banget. Atau akankah kali ini Sulut menerima jinx yang ada di PUBG Mobile? Habis chicken terbitlah tusun. Itu dia, berbahaya banget ya. Kita bisa melihat juga ini masih 16 tim, bahkan tadi hanya seorang Adam yang dipulangkan ke arah lobby karena tadi sempat terjadi accident. Ya. Mungkin ada tekanan yang begitu besar ya. Mengingat Banten juga tadi agak sedikit blunder kalau kita ngomongin Ireng yang pertama, di mana gudang yang seperti ini yang menjadi saksi bisu yang membuat mereka dipulangkan karena lobby. Tapi lihat yang dilakukan sama Sulut, mereka benar-benar rapi banget. Bahkan Waro berhasil diselamatkan. Untuk Sulut mereka masih bertahan dengan keempat pemain mereka. Belum ada tindakan-tindakan agresif yang dilakukan oleh Sulut untuk membalaskan hal yang dilakukan Banten ke arah tim dari Sulutnya sendiri. Tapi Sulut nih Odi salut banget pas. Kenapa tuh? Ketika Karena seorang Waro bukan. Sulut tidak salut. Ya oke, boleh. Oke, masuk bos. Oke, jadi ketika tadi seorang Waro take down, mereka segera follow up dan langsung ngasih backup fire ke arah Banten. Sehingga Banten gak mau ambil resiko. Karena apa? Itu open field. Mereka juga takut ada yang lagi rotasi di belakangnya, malah terbackstep. Lebih baik mereka mengamankan posisi mereka ke arah gudang yang ada di pom bensin sebelah kiri daripada terlalu berlama-lama di area open field. Betul, gue setuju banget akan hal itu. Dan ini dia untuk circle yang ketiga ternyata mendonat masuk ke arah rumah 12 dan harusnya bakal chaos banget, terutama buat tim-tim yang mungkin akan berotasi di sekitar Pochinki. Lihat ada 1, 2, 3, 4 tim yang ada di sekitar Pochinki yang kemungkinan besar mereka bakal bentrok. Ini masih 16 tim, berarti hanya ada beberapa tim yang sudah mulai pincang tadi. Yap, Kalimantan Selatan melakukan rotasi tentunya, tapi di depannya ada tim Sulawesi Utara yang ternyata juga sudah meninggalkan area di dekat pertigaan daripada pom bensin sebelah kiri. Namun satu player lagi, ada apa? Oh, ternyata tidak hanya kekurangan HP Bara saja. Namun di sini Aulia hati-hati masuk ke satu prank yang didapatkan oleh tim Sultra. Namun sepertinya udah aware juga di depan Sultra. Kalsel ini akan segera melakukan rotasi. Namun seorang Syahid, kenapa harus terbalik mobilnya sehingga membuat Syahid harus di-confirm kill oleh seorang Aril? Ya dia panik deh. Dia ngelihat kanannya ada yang nembakin, terus dari kiri ada Sulut yang nembakin. Terus ketika mereka ingin menuju ke bagian rumah 12, ternyata udah ada satu provinsi lagi yang menunggu di sekitar rumah 12. Itu yang ngebuat dia panik dan terpotong rotasinya begitu saja. Sementara Kalsel kali ini dua pemain mereka juga terjebak, bener-bener di lock oleh Sulteng, tidak dibiarkan lepas begitu saja. Smoke setup begitu tebal sudah dikeluarkan, sudah di pop up, dan kali ini mereka harus bertahan. Sudah mulai masuk ke bagian dalam dari mobilnya, akan dimundurin, kali ini akan berusaha untuk kabur, tapi mobil sudah mulai berasap dan observernya pindah ke arah lain. Iya betul banget, ternyata satu player lagi daripada Kalsel sudah terpisah dari dua player yang ada di arah daripada high groundnya. Ariski nggak bisa kemana-mana, udah diketahui posisinya oleh seorang Vincent, berusaha untuk terus smoke daripada M249 ya, tapi hampir saja connect, namun tidak bisa menumbangkan seorang Ariski. Betul, mengganti dengan UMP, hitmarknya connect, tapi ternyata tidak komit seperti yang dilakukan oleh seorang Vincent. Hanya memberikan buying time saja untuk penjemputan yang dilakukan oleh rekannya Waro, dan harusnya dari tim Sulut mereka akan selamat dengan keunggulan jumlah pemain mereka. Dan kali ini Kalsel, Ariski ditinggalkan seorang diri di ladang yang terbuka. Itu udah sangat-sangat tidak nyaman tempat dari seorang Ariski. Kenapa? Itu open field, banyak area high ground, ditambah vehicle-nya sudah meledak. Ini bagaimana seorang Ariski harus rotasi karena rekan-rekannya, sedangkan Sulawesi Utara pun sudah mengamankan arah high ground yang dimiliki oleh tim Kalsel. Di sebelahnya ada Kalsel, di depannya ada tim Sultra, bahkan DIY pun sudah berdekatan dengan area rumah 12. Betul, dan Waro pun sudah berada di sekitar forting yang mereka buat.
Kali ini Sulut lebih memilih untuk mempertahankan di daerah yang agak sedikit open field. Tidak mengamankan sebuah kompon pasti. Mereka membuat forting mereka sendiri di area yang agak sedikit landai. Bisa memotong yang datang dari arah pom bensin. Bisa memotong yang datang dari arah pinggiran tebing. Dan kali ini ternyata Banten dan juga Jambi sudah mulai bertetangga di Jatim. Jatim ya. Jatim sudah mulai melakukan setup. Mereka tetap mengamati dari sekitar mercusuar, daerah pom bensin dan juga kompon yang ada di sebelah kiri dari jembatan yang ada di sebelah kiri juga. Dan Blue Zone kali ini yang harusnya sudah mulai bergerak beberapa saat lagi atau bahkan Blue Zone kali ini sudah mulai melakukan pergerakan mereka. Pergerakan Blue Zone-nya dan Sabta masih berada di bagian dalam dari gudang sekitar pom bensin. Ini tempo yang lambat banget dilakukan oleh Banten. Mereka nggak berani keluar dari kompon mereka. Tapi mereka dipaksa keluar dari kompon mereka karena gudang tersebut sudah ditinggalkan. Sementara di arah lain ternyata dari Kaltim yang saat ini satu pemain mereka sedang terknockout. Ada smoke setup yang sudah mulai dikeluarkan, tapi kali ini mereka bertemu dengan tim KBB. Bukan tim yang mudah untuk dihadapi oleh Kaltim tentunya, dan Kaltim juga cukup alot untuk dihadapi oleh KBB. Iya, mau nggak mau nih Sarul masih bisa untuk segera di revive, namun Kelvin masih melemparkan beberapa molotov ke arah sana. Apakah on point? Tapi sepertinya masih agak jauh dari kondisi atau bahkan lokasi daripada tim Kaltim berada. Ini masih cukup aman, tapi tidak amannya adalah kedua tim ini sangat benar-benar wasting time di arah luar zonanya. Tapi lihat, Sulut dan Sultra ternyata sedang komit dalam melakukan fight di mana mereka saling mendapatkan satu persatu pemain. Banten keluar dari area gudang menuju ke ladang gandum yang sudah ditunggu oleh beberapa tim. Ada Kalsel, ada Sulut yang sudah terlebih dahulu melakukan setup, dan ternyata sudah ada satu tim yang dipulangkan ke arah lobby. Dan oh my god, ini bukan setup yang gua suka sih, jujur. Satu shake 4 orang di push pintunya, nggak bisa keluar, lempar granat, kematian yang sadis. Sadis banget sih pas ini, tapi mau nggak mau mereka harus mengamankan satu shake ini karena mungkin mereka tidak terlalu banyak punya utility untuk bisa dilontarkan ke depan untuk menutup arah vision lawan. Namun betul yang Pasta bilang, ketika ada tim lain menabrak ke arah pintunya, ditutup jalur untuk keluar, ini akan menjadi bahaya ketika dilemparkan nade atau bahkan molotov. Ya. Dan lihat, dari KBB terlalu lama menahan bersama dengan Kaltim, ini ngebuat mereka kehabisan waktu untuk melakukan rotasi. Bahkan Adriano pun sudah terknockout, menerima sakitnya Blue Zone. Healing yang tidak terlalu banyak, bahkan Kelvin pun mobilnya terjebak di sebuah gorong-gorong, tidak bisa keluar lagi dan bingung gimana cara ngeluarinnya. Sebenarnya bisa sih. Ini sebenarnya masih bisa keluar. Masih bisa pas, tapi masih masalahnya adalah ini udah daripada zona keempat. Sakitnya bukan main. Betul, dan lihat dari Jatim yang sudah mulai bergerak kali ini, mobilnya akan diparkirkan di forting ke arah sekitar pohon. Smoke sudah mulai di-pop up juga dan Lampung kehilangan satu pemain mereka. Kalsel bertemu dengan Sumbar. Ini udah mulai chaos di setiap sisi. Bahkan dari Maluku Utara juga berhasil memotong rotasi dari KBB. Yap, ini Banten beberapa kali ngasih suppressing fire ke arah lawannya dimanapun lawannya berada. Tapi ingat, mereka di satu shake yang sama. Ketika mereka udah nggak punya lagi perhitungan, ini akan bahaya banget. Tapi KBB ternyata didapatkan satu player oleh tim Maluku Utara. Namun satu player lagi dipulangkan oleh Blue Zone yang sangat sakit ini. Betul, kayaknya Sulsel dipulangin ke arah lobby deh. Tadi gue ngeliat ada sebuah niche yang memulangkan beberapa pemain dari Sulsel. Dan tiba-tiba jumlah timnya berkurang dari 14 ke 12. Berarti sudah ada 2 tim yang dipulangkan ke arah lobby di waktu yang hampir bersamaan. Dan ditabrak ternyata Sulteng menerima tamu yang tidak dia undang. Langsung saja merespon dengan turun ke bagian luar kali ini. Dan Randy sudah berada di bagian dalam kali ini, atau di bagian luar, di bagian dalam ternyata, yang menunggu kedatangan dari beberapa tim yang ada di sekitar mereka. Step sudah mulai terdengar kali ini, 2 tim dengan jarak yang cukup dekat. Tempo lagi dan lagi, temponya masih belum terlalu cepat, dan Sulbar nge-push ke bagian 2 compound atau 2 rumah yang ada di komplek ini. Tapi Asari dari arah mana? Satu pemain Sulbar tiba-tiba terknockout dan ada tembakan dari seorang Emilio. Sulut lagi-lagi memberikan tekanan dari bagian open field. Emilio dari dan lagi mereka, atau mungkin Emilionya menggunakan daripada Mosin Nagan yang on point banget, bisa men-take down seorang Azari. Lagi dan lagi juga, ini tim Sulawesi bertemu antara Sulawesi Barat dengan Sulawesi Tengah. Mereka tidak ingin terlalu terburu-buru, tidak ingin mencari banyak, yang pasti banyak confirm ya, atau mungkin banyak elimination. Karena apa? Ini akan menjadi fight yang sangat tidak menguntungkan karena sudah ada di luar daripada zonanya. Randy langsung nge-push karena Sulteng, tapi didapatkan juga satu player dari Sulawesi Tengah, yaitu Ogi. Namun Fauzan ini mau nggak mau harus follow up ke arah rekannya. Tapi Azari lagi dan lagi melemparkan utility ke depan sana, belum mendapatkan tim daripada Sulteng. Azari nggak pede, kayaknya harus memberikan informasi yang
yang lebih banyak daripada tim yang sudah ter-take down. Betul, apalagi Azari udah nggak punya helm lagi. Ini 2 lawan 4 atau 2 lawan 3 bermain di bagian tangga. Ari menembak dan ternyata lebih dimenangkan oleh pemain-pemain yang masuk dari bagian bawah. Sulbar berhasil menumbangkan 2 pemain dari Sulteng, bahkan salah satunya sudah dipulangkan karena lobby. Fadel akan turun, satu orang berusaha untuk kabur tapi bakal ditembak dan Ogi masih bisa selamat. Fauzan gagal mendapatkan knockout berikutnya, tapi masih meninggalkan 1 pemain Sulteng di bagian belakang. Iya betul banget. Ogi ini mau gak mau bisa langsung diamankan oleh tim Sulawesi Utara yang sudah mendapatkan daripada satu Shake depan sana Vincent akan mendapatkan seorang Ogi yang lagi rotasi, udah low HP banget, nggak ada sama sekali daripada utility atau bahkan smoke yang dilontarkan, dan itu dia kayaknya udah nggak aman lagi. Ya, kayak udah gak aman lagi. Posisinya akan sulit banget untuk diselamatkan. Dan Nasari kali ini the last man standing yang sudah menyumbangkan 1 poin eliminasi untuk Sulbar sudah mulai melakukan setup smoke, dan baginya sudah mulai berasap dan sudah mulai terbakar. Tentunya akan sangat berbahaya. Vincent pun menerima damage yang begitu dalam. Ini 9 tim, semua berada di area open field. Hanya ada beberapa jerami yang bisa dijadikan tempat persembunyian mereka, dan tentunya mobil ataupun vehicle akan menjadi sebuah poin penting dengan kondisi circle yang seperti ini. Tapi pas kalau udah kondisi circle yang open field banget kayak gini, ketika udah sisa tinggal 3 bahkan 2 tim, ini akan menjadi fight yang cukup pasif karena mereka benar-benar mencari informasi, lebih memilih untuk ngepron, nggak mau terlalu ke badan karena sangat riskan untuk bisa di free shot oleh tim lain. Betul sekali. Lihat dari Sulut mereka setupnya rapi banget, meninggalkan 1 pemain di belakang yaitu seorang Ariel yang sudah mulai memantau dari arah high groundnya. Kali ini memperhatikan tim-tim yang sudah terbiasa dan sudah melakukan setup di bagian open fieldnya. Tapi dari arah belakang tiba-tiba ada tembakan bertukar seorang Ariel, dan Ariel pun tumbang. Kalsel membackstep setup dari Sulawesi Utara. Iya, tapi Sulawesi Utara lagi dan lagi nggak mau kasih ampun ke tim lawan karena apa? Sudah mengumpulkan total 13 elimination. 2 digit elimination lagi yang mereka dapatkan tentunya di match Erangel kali ini. Tentu akan banyak poin yang mereka bisa tabung untuk bisa naik ke papan atasnya. Betul, itu pasti akan sangat menguntungkan untuk mereka. Walaupun mereka saat ini udah ada di zona yang nyaman menurut gue dari segi overall leaderboardnya. Dan dari Kaltara yang sudah mulai bergerak, kali ini Kelvin sudah mendapatkan 1 poin eliminasi yang disumbangkan oleh Kelvin. Dengan total ada 5 eliminasi yang didapatkan oleh tim Kaltara. Bergerak dengan menggunakan motor, sedikit memberikan distraction, tapi Aulia tertangkap. 1 tumbang kali ini. Tinggal 8 tim dengan 18 orang yang masih bermain, dan Govan lagi Geovan ya, low SP dan harus memanfaatkan waktunya untuk melakukan healing. Syarif lempar granat ke arah Shake-nya menuju ke arah Maluku Utara, apakah bakal meletup namun masih belum bisa memberikan splash damage yang begitu dalam. Masih bisa selamat Angga, the last man standing atau 2 pemain terakhir dari Maluku Utara. Syarif mau nggak mau kayaknya harus ngedrop segera ranselnya pas. Ini bakal kelihatan banget, apalagi ransel yang digunakan seorang Syarif adalah ransel level 3. Ini pasti bakal ke spot posisinya daripada tim lain. Namun player daripada Ikhwan atau Lampung, seorang Ikhwan berhasil mendapatkan 1 obstacle yang cukup besar. Dia nggak mau kasih informasi atau bahkan memberikan suppressing fire ke arah lawannya agar tidak terspot keberadaannya. Dia masih saja menghold daripada tembakannya agar tim lain fight terlebih dahulu, barulah Ikhwan datang. Betul, dari Maluku Utara juga berhasil mendapatkan 1 pemain tadi dengan menggunakan granat. Sementara Kelvin yang sudah mulai bergerak dengan baginya, YOLO banget ini dengan bagian sudah mulai berasap, dan Angga sudah mulai terspot. Lemparan granat ke bagian Shake-nya meletup, menggeser sebuah mobil dan berhasil berpindah ternyata seorang Angga ke tempat yang nyaman, ke tempat yang aman tentunya. Kelvin menerima lemparan molotov dan terbakar begitu saja, namun dia masih bisa tenang, tidak terlalu panik pergerakan yang dilakukan oleh seorang Kelvin walaupun ada granat juga yang memberikan splash damage ke tubuhnya. Ya betul banget, di sebelah daripada Kaltara ada tim Jateng yang udah pop up smoke juga. Mereka sama-sama menutup vision dari angle sebelah kanan karena banyak sekali tim-tim yang sudah mengamankan area daripada agak sedikit open di sebelah sana. Maluku Utara ini mengamankan 1 Shake, tapi ingat ketika ada tim lain melemparkan 1 nade yang on point banget, ini akan PR banget untuk Maluku Utara. Betul, lo bilang 1 tim, oke lah, ini 2 tim yang berusaha melemparkan granatnya ke arah Maluku Utara, dan itu dia yang kita bahas dari tadi. Wow, Geovan menjadi eksekutor untuk Maluku Utara. 5 tim tersisa kali ini. Baru aja dibahas, ternyata terjadi. Namun hati-hati Geovan, di sebelahnya ada player Jateng. Karma Israel kah?
mulangin pemain dengan granat. Apakah ini akan dirasakan juga oleh Kaltara, dan Molotov ternyata yang bakal dilempar, tapi Oh satu my God. pemain lagi kembali datang. 3 pemain dari Kaltara yang tersisa kali ini sudah berhasil berkumpul di sebuah shake yang masuk ke dalam zona yang kelima, tapi nggak masuk ke dalam zona yang keenam. Iya, betul banget ya. Kayaknya ini tim yang berwarna hijau Atau Sulawesi masuk di Utara. ujung ya dia. Ini tipis banget sih, dan tipis Kelvin pun terspot bertemu dengan Jawa Tengah. Ternyata tadi ada front shoot yang sukses dari seorang Syarif. Kembali masuk ke bagian dalam dari shake, tapi granat membuat Syarif kehilangan HP yang begitu deras. Nampaknya Sulawesi Utara bisa masuk ke arah depan atau ke arah zonanya, namun di sebelah kanannya itu ada tim lain, yaitu tim Jawa Timur yang mungkin bisa memspot daripada rotasi dari tim Sulawesi Utara. Lagi dan lagi, Warau didapatkan oleh Jatim. Baru saja dibilang seorang Albi mendapatkan Warau, tapi masih belum bisa dikonfirm kill. Dan ini dia, Emilio harus segera menyelamatkan seorang Warau agar masih bisa survive di daripada circle yang ketujuh kali ini. Betul, dan lihat pergerakan dari seorang Sultan kali ini berhasil mendapatkan pemain-pemain dari tim Jawa Tengah dipulangkan begitu saja, semuanya menuju ke arah lobby. Masih ada tim Lampung yang sudah mulai terspot juga. Through the grass kali ini penembakan dari Sultan yang masih belum bisa mendapatkan knock-out tambahan. Ada counter shoot yang begitu dalam. Sultan pun kehilangan HP begitu banyak. 4 tim tersisa kali ini. Kaltara masih cukup nyaman karena mereka masih mendapatkan sebuah shake. Walaupun shake-nya berada benar-benar tipis dari circle yang ketujuh. Iya, benar banget. Ternyata Lampung masih mengirimkan satu player, yaitu adalah Rico depan sana. Namun Geovan lagi dan lagi predict shot di arah daripada tim Sulawesi Utara selalu on point. Di sini kita bisa dapatkan bahwa Geovan selalu menyelamatkan rekan-rekan yang sedang terknockdown nih, Pasta. Betul sekali. Ada beberapa lemparan utility juga. Granat dilemparkan ke arah shake-nya. Ini bisa aja jadi karma untuk Kaltara karena tadi mereka memulangkan Maluku Utara dengan menggunakan granat. Iya, betul banget. Ini karena yang bahaya banget ya. Mereka udah berdekatan depan sana. Bahkan Warau pun dari tadi menghujani banyak nade ke arah tim Kaltara. Tapi Geovan ternyata harus tertumbangkan. Akan segera di-revive kembali. Sepertinya ini 14. ganti bergantian, Pak. Betul, dan 14 poin eliminasi yang dikumpulkan oleh Sulawesi Utara sejauh ini. Dari Kaltara pun masih bertahan. Kelvin, 11 poin eliminasi dikumpulkan oleh Kaltara kali ini. Dengan 2 tim ini sudah mendapatkan jumlah poin eliminasinya begitu banyak loh. Yap, betul banget ya. Ini seorang Rico kayaknya nunggu fight aja dari tim Lampung. Nggak mau ikut campur. Biar Sulut dan Kaltara dulu yang melakukan fight. Barulah keluar seorang Rico. Perlahan-lahan seorang Warau beli untuk ngepron aja. Tidak menggunakan ransel lagi. Agar lebih terkamuflase dengan daripada ladang-ladang yang ada di area daripada dekat rumah 12 ini. Ya, dan lihat yang dilakuin sama Jatim bener-bener chill. Kalian silahkan kalau mau fight, kita jadi penonton dulu. Iya, Jadi penikmat dulu. enjoy. Yoi. Nggak mau ganggu dulu. Menikmati Tapi show ternyata, yang dibuat ya oleh Kaltara dan juga Sulut. Tapi satu pemain sudah dipulangkan ke lobby tadi dari tim Sulut. Kayaknya agak sedikit blunder yang dilakukan dan terspot. Satu pemain dari tim Lampung, the last man standing dari Lampung terspot. 3 tim tersisa kali ini dengan kondisi 6 yang masih alive. Yap, Emilio seperti berkelihatan tapi spray aja Sultan. Tapi Sultan juga belum tertumbangkan, hanya berkurang HP barnya. Emilio sangat tidak kelihatan, ladangnya sangat tinggi. Dia pun sangat berkamuflase, tapi di sana langsung spray aja oleh seorang Geovan yang punya game sense sangat indah. Ini dia, tersisa tinggal 2 tim. Lu Tinggal lihat nih. Jatim dan Kaltara. Dari 14 yang dikumpulkan, Geovan menyumbang 8 poin elimination. Ini kalau misalnya ada aset MVP, pasti MVP baru dibilang mau MVP, tapi tertumbangkan juga harus terknockdown. Bakar Nafli tidak bisa bersemangat lagi untuk mendapatkan WCD. Dan winner chicken dinner didapatkan oleh Kalimantan Utara. Wow, Kaltara ini adalah WWCD kedua untuk Kaltara setelah mereka kemarin mendapatkan WWCD di Irengel, dan lagi-lagi